Selamat malam, salam damai Natal bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Ketua Lingkungan Santo Benediktus beserta pengurus, Ketua KBG Bunda Penebus dan Santa Monica, Ketua Lingkungan Santo Fransiskus yang sempat hadir, singkatnya hadirin sekalian yang saya kasihi. Kasih dalam persaudaraan. Natal merupakan momen yang paling ditunggu oleh setiap insan Kristiani. Natal bukan hanya soal perayaan yang meriah, baju-baju dengan harga yang mahal, atau pernak-pernik yang menyilaukan mata. Tetapi Natal merupakan momen di mana setiap insan mempersiapkan hati untuk menyambut Kristus Sang Raja. Natal juga merupakan momen yang paling membahagiakan, di mana kita saling memaafkan, saling bekerja sama, saling bergandengan tangan, dan saling menerima. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Tahun baru bukan berarti kita melupakan segalanya pada tahun yang lama. Namun, kita mensyukuri atas segala sesuatu yang diberikan. Mari kita meninggalkan segala keburukan, dendam, iri hati, dengki, dan memupuk rasa persaudaraan yang telah kita bangun. Susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, sambutan orang tua. Yang kedua, sambutan ketua lingkungan. Yang ketiga, doa makan dan makan malam. Yang keempat, instrumen. Yang kelima, puisi. Yang keenam, tarian Feliz Navidad. Yang ketujuh, tarian Wanda Pau. Yang kedelapan, pantomim. Yang kesembilan, hegong kreasi. Yang kesepuluh, tarian seribu lilin. Yang kesebelas, renungan. Kita langsung saja ke acara yang pertama, yaitu sambutan orang tua. Kepada yang mewakili, saya persilakan. Selamat malam untuk kita semua. Yang kami hormati pengurus lingkungan Santo Benediktus, pengurus KBG Santa Monica dan pengurus KBG Bunda Penebus. Yang kami hormati pula Bapak Ibu pengurus dari lingkungan Santo Fransiskus yang malam hari ini juga turut mengambil bagian bersama kami di Santo Benediktus. Pertama-tama kita patut bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan karena atas penyertanya, sehingga pada malam hari ini di ujung tahun kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di sini, dan sedikit lagi kita juga diberi kesempatan untuk menyambut tahun baru tahun 2022. Pertama-tama sebagai orang tua di lingkungan Santo Benediktus, memberikan profiliat pertama kepada pengurus lingkungan dan KBD dari kedua KBD yang ada. Memang kalau dilihat baru dilantik kurang lebih 4 bulan yang lalu, tetapi luar biasa apa yang dilakukan oleh pengurus, sangat memberi inspirasi terutama kami orang tua, karena ada beberapa hal yang cukup menarik di kepengurusan ini walaupun baru beberapa bulan.
Itu yang kami lihat. Pertama, ada beberapa kegiatan yang memang kalau dilihat secara keseluruhan itu umatnya jumlahnya sangat terbatas karena hanya kurang lebih 24 kakak. Tetapi begitu banyak kegiatan-kegiatan yang dirintis selama kurang lebih 4 bulan ini, dalam arti sangat memberikan dukungan terutama kaum muda, sehingga kurang lebih 2 bulan yang lalu ada kegiatan LDKK, kemudian diikuti kegiatan-kegiatan lain termasuk ini malam, sehingga tidak salah juga ketika beberapa waktu lalu kami juga memberikan sambutan mewakili orang tua, meminta kalau misalnya setiap kali ada momen untuk kita duduk bersama, berkumpul bersama, kita tidak sekedar hanya hura-hura, makan minum, moke sana sini, tetapi diisi dengan hal-hal yang positif, terutama untuk kita punya adik-adik, sehingga kelak mental mereka, kemampuan mereka diuji, sehingga ke depan bukan saja orang tua yang tampil, tetapi adik-adik yang masih muda, masih belia, sehingga di kesempatan malam ini juga ada mulai dari usia TK sampai dengan SMP SMA. Mereka bahkan ada yang kuliah, mereka terlibat langsung dalam beberapa kegiatan untuk mengasah keterampilan dan kemampuan mereka untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang. Sebab secara tidak langsung kita memang dalam lingkup atau wilayah yang sangat terbatas, tetapi tidak menutup tapi bukan berarti kehadiran mereka menjadi hambatan, tetapi kita sebagai istilah kita orang dulu sini, kita harus mempersiapkan mental secara baik. Bukan hanya kita orang besar ini, tapi anak-anak kecil ini kita harus siapkan supaya ketika perkembangan semakin maju, dari luar dulu semakin banyak masuk ke sini, mereka paling tidak bisa menghadapi tantangan yang ada. Sebab situasi sekarang kita lihat ketika kami masuk di sini 6 tahun yang lalu itu memang sedikit jauh berbeda. Kita dalam kurun waktu yang sangat singkat, kurang lebih 6 tahun, dia perkembangannya itu hampir seperti di kota. Banyak hal. Sehingga itu yang perlu kita pertimbangkan jauh-jauh hari dan persiapan anak-anak muda ke depan supaya mereka paling tidak bisa menghadapinya dengan baik. Kemudian sebagai orang tua kami juga mengharapkan peran aktif partisipasi kita sebagai umat juga ke depan, mungkin kita semua ambil bagian, karena tentu membangun sesuatu itu harus semua ambil bagian baru dia bisa berhasil. Tapi kalau hanya beberapa orang terlibat, itu yang agak repot. Dan itu yang dituntut adalah dalam berbagai aspek, baik jasmani maupun rohani. Kalau kita pesta-pesta begini baru kita full, tapi hal-hal yang menunjukkan supaya apa kita mampu atau tidak, misalnya kegiatan rohani atau kegiatan umum lainnya kita tidak terlibat, itu berarti menunjukkan bahwa kita kurang siap untuk menghadapi tantangan ini. Sehingga saran saya sebagai orang tua, saya melihat bahwa cukup bagus dari kami setiap kali momen di mana kita berkumpul 1 atau 2 orang, bahkan sampai dengan acara seperti musik ini selalu harus diperhatikan adalah ada asas menghati. Jadi kita hanya bukan sekedar buang moke, buang daging segala macam, tetapi paling tidak ada sesuatu nilai tambah. Untuk itu pada tempat ini saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pengurus lingkungan, pengurus KBG yang telah menginisiasi seluruh rangkaian kegiatan mulai dari kemarin waktu tanggungan KOR sampai dengan malam hari ini. Sekian, saya kembalikan. Dua kata dari Ketua Lingkungan. Kepada Ibu Eni kami persilakan. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Yang saya hormati para pengurus lingkungan Santo Benediktus, pengurus KBG Santa Monica dan KBG Bunda Penebus. Juga yang saya hormati para pengurus lingkungan Santo Fransiskus yang sempat hadir pada malam hari ini,
Inama Wewari semua yang hadir pada malam hari ini yang saya kasihi, selamat malam untuk kita semua. Terlebih dahulu saya sebagai pribadi juga pengurus lingkungan Santo Benediktus mengucapkan selamat Natal untuk kita semua, dan juga sebentar lagi 1-2 jam lagi kita akan memasuki tahun baru tahun 2022. Tema yang diambil pada malam hari ini kasih dalam persaudaraan. Nah, kasih dalam persaudaraan ini sangat baik untuk kita, terlebih untuk kita memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2022. Di tempat pertama sebagai pengurus lingkungan yang baru beberapa bulan dibentuk, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kita semua, Bapak, Mama, adik-adik, OMK, adik-adik yang masih kecil-kecil, atas segala dukungan dan partisipasi kita semua, sehingga beberapa acara yang telah kita rencanakan dapat kita jalankan dengan baik, yaitu LDKK, kemudian kerja bakti kemarin sebelum pada masa Advent ada kerja bakti lingkungan dan semua berpartisipasi. Kemudian ada beberapa rangkaian acara lagi dan termasuk KOR kemarin, walaupun sangat jauh dari sempurna tetapi kita sudah berusaha, dan saya berterima kasih atas partisipasi kita semua. Nah, tanpa ada partisipasi dari kita semua maka semuanya itu akan sia-sia. Kemudian pada tempat berikut saya juga sebagai pengurus lingkungan mengucapkan banyak permintaan maaf. Mungkin dalam tutur kata atau dalam berperilaku ada hal-hal tertentu yang menyinggung kita semua. Jangan disimpan di dalam hati, tetapi yakinlah bahwa apa yang kami lakukan mungkin dengan kata-kata atau itu semuanya hanya untuk kebaikan. Tidak ada yang untuk menjelekan atau menjatuhkan kita semua, tidak ada. Semua yang kita buat itu ya mungkin ada salah kata atau terlalu kasar dan segala macam, itu semuanya satu tujuan, yaitu untuk kebaikan. Nah, harapan dari kami sebagai pengurus lingkungan di tahun 2022 itu adalah partisipasi dari kita semua. Tanpa ada partisipasi dari kita semua, maka semua apa yang kita rencanakan mau tinggi di atas langit itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Saya tadi ketika saya pertama datang ke sini, saya cukup bersyukur. Saya berpikir mungkin yang datang sedikit tadi. Ternyata saya lihat banyak, berarti masih ada kepedulian dari kita semua. Dan harapan saya, kita semua yang hadir pada malam hari ini, besok, lusa, dan seterusnya, dalam kegiatan apa saja, kita semua harus berpartisipasi. Bapak Mama ya. Jadi kita harus belajar dari sapu lidi. Kalau dia hanya satu saja lidi, dia tidak bisa kita pakai untuk membersihkan halaman. Tetapi banyak lidi itu bisa membersihkan halaman. Sama juga dengan kita. Sama juga dengan kita. Saya sebagai ketua contoh, ini contoh. Sehebat apapun saya, atau sehebat apapun Pak Eman sebagai sekretaris. Tapi kalau cuma kami sendiri, saya yakin itu tidak akan menghasilkan sesuatu. Jadi acara seperti malam hari ini dan keterlibatan kita semua pada malam hari ini cukup luar biasa. Dan saya harap berlanjut sampai besok lusa. Tidak hanya malam ini. Karena partisipasi itu penting. Karena kita hidup ini bukan hanya senang. Besok lusa kita ada susah. Susah dan senang harus kita
sama-sama. Seperti saya minta maaf kalau kami orang mau mere, kami punya orang tua mengajarkan bahwa lemer watu naha hama-hama, bawak papan di naha moga-moga. Kita harus bekerja sama untuk mencapai apa yang kita sudah cita-citakan, yang kita harapkan. Jadi saya berbicara dengan beberapa orang, tapi minta maaf kalau selagi saya masih jadi ketua lingkungan, kalau kalian tidak aktif, besok lusa contoh mau nikah, minta maaf ya, kita kan harus ada tanda tangan. Nah, jadi kalau memang kita tidak aktif jangan marah begitu. Jadi ini harapan besar untuk kita. Yang berikut saya lihat di sini, ini acara malam ini juga lanjutan dari kemarin LDKK. Jadi bagaimana kita mengasah kemampuan anak-anak muda, terlebih anak-anak kecil dalam menyongsong perubahan zaman seperti yang dikatakan oleh orang tua tadi. Nah, tantangan kita ini semakin besar. Dan jangan sampai, ini yang saya tekankan, jangan sampai kita yang punya tanah, kita tersingkir. Itu catatan dari saya. Jangan sampai kita yang punya tanah, kita tersingkir. Kalau kita terus terbelakang, kita tidak mau ikut kegiatan, di segala lini nanti orang lain yang akan ambil. Mungkin kalau beberapa orang yang awal-awal datang yang masih dengan katekesi awal-awal itu juga saya selalu omong. Tapi yang kalau tidak aktif nanti lama-lama saya minta maaf, tetapi yang lama tinggal di sini, orang yang punya tanah di sini akan tersingkir, akan hilang dengan sendirinya kalau tidak mau terlibat dalam kegiatan seperti ini. Jadi kegiatan seperti ini bukan hanya euforia saja, tetapi bagaimana cara kita melatih mental dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin besar. Jadi kemarin kami barusan katekese yang kedua, itu cukup bagus temanya. Nah, tetapi sayangnya yang hadir hanya sedikit. Coba kalau kemarin kita semua hadir, kita mendengarkan katekese dan sharing-sharing itu saya rasa bagus. Karena sharing kemarin itu yang dibicarakan adalah bagaimana kita harus mempersiapkan diri untuk menerima tantangan zaman yang semakin hari semakin maju. Dan kalau kita mau tertinggal di belakang, berarti sampai kapanpun kita akan hilang dengan sendirinya. Sehingga acara seperti malam ini, seperti juga yang tadi dikatakan oleh orang tua, seperti yang dikatakan oleh di khotbah pastor tadi. Hanya ada musik, hanya ada kembang api, hanya ada moke, kalau hanya sekedar hura-hura, berarti tidak ada guna. Tidak ada gunanya sama sekali. Minta maaf ya, saya omong agak sedikit banyak. Itu harapan dari saya. Kemudian yang berikut, saya lihat yang di sini yang masih sangat kurang adalah saya punya anak-anak ini untuk bergabung di Sekami. Itu saya lihat Benediktus hampir tidak ada. Itu juga menjadi PR besar untuk kita semua, bukan hanya untuk anak-anak, tetapi kita sebagai orang tua, dan juga saya minta kakak-kakak yang OMK bisa dampingi mereka. Dan kita punya anak-anak ini kita harus omong dari hati ke hati. Dan juga saya mengajak juga orang-orang muda. Orang-orang muda yang di sini perempuan semua yang aktif. Kami punya pemuda-pemuda ini masih tidur. Ya, masih tidur. Karena saya lihat kemarin LDK malam ini, besok dan seterusnya, jangan ada perasaan malu. Saya malu ini mereka sudah maju, saya jangan. Kita melangkah bersama.
maju bersama dari kita yang satu lingkungan hanya 25 kakak. Nah, kami ini satu lingkungan 25 kakak. Satu lingkungan 25 kakak ini kita seiring sejalan, kita bangkit kembali, kita bersama-sama, kita bekerja dengan hati. Itu saja dari saya. Selamat malam, selamat menyongsong tahun baru 2022 dengan kasih. Sekian, saya kembali. Acara selanjutnya kita doa makan malam. Kepada Kakak Marni, dipersilakan. Mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk doa makan bersama. Nama Bapa, Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas nafas kehidupan. Terima kasih telah lahir bagi kami. Semoga dengan kelahiran-Mu menjadikan kami manusia baru yang mau berbagi kasih kepada sesama. Tuhan, sebentar lagi kami akan memasuki tahun yang baru. Sudi kiranya Engkau menjaga kami sepanjang tahun yang akan datang. Terima kasih atas segala berkat dan kelimpahan-Mu sepanjang tahun ini. Ya Tuhan, di depan kami sudah tersedia makanan. Makanan di depan kami merupakan hasil jeripaya kami. Sudi kiranya agar Engkau memberkati makanan agar berguna bagi tubuh kami. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Acara berikutnya yaitu instrumen dari para bocil. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Acara puisi yang dibawakan oleh Adersi dan Naomi. Oke, mari kita tepuk tangan yang meriah untuk Adersi. Lonceng Natal, teng teng teng, bunyi lonceng bertindak, membangunkan kami, mama, papa, adik, kakak, mengingatkan kami, hari ini Yesus Raja Damai telah lahir. Thank you. Ternyata puisinya sangat bagus. Mari kita tepuk tangan untuk Adersi. Oke, mari kita sambut puisi yang kedua yang dibawakan oleh Naomi. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Yesus telah lahir kawan. Hatiku amat senang.
Mari kita semua bergembira menyambut juru yang datang. Menghampiri semua orang untuk memberi kasih sayang bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Oh, manunggo, go naik manunggo, go raso manunggo. Yang sabe lerule, retabulan lerule. Tara di manunggo goraso o ambele o anara narambele laulea manunggo o ambele o anara narambele laulea manunggo go naik manunggo, go raso manunggo. Yang sabe lerule, retabulan lerule. Tara di manunggo guraso manunggo lea o alea lea o alea lea o alea lea o manunggo go nai manunggo guraso Hari ho,
mama lele se kuega. Lele iya iyo, ole iya iya iyo. Lele iya iyo, ole iya iya iyo. Lele iya iyo, ole iya iya iyo. Manut to kodan guman dito leron dito putoy waday ba juan ni ngatelamen. Christmas come only once a year, so they say. So have no fear, just want to have fun, but not drink too much rum. No way, no way. Yeah, yeah. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año y felicidad.
Lele